Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repalina. Saya dari mahasiswi Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 3. Hai teman-teman, kembali lagi nih bersama saya nih pada penjelasan ini adalah materi terakhir tentang perkembangan kognitif menurut teori Vygotsky. Pada kesempatan ini saya buat video ini untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Untuk teman-teman, sebelumnya terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga sampai pada materi terakhir ini. Semoga disimak ya videonya sampai akhir. Baik teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang teori Vygotsky ini, saya akan membacakan sedikit tentang penyetus teori ini. Beliau ini nama lengkap beliau adalah Lev Semyonovich Vygotsky. Beliau ini dilahirkan di salah satu kota di Tsariyat yang berada di Rusia. Tempatnya pada tanggal 17 November 1896, dan beliau ini adalah anak dari pasangan yang bernama Sukma Vygotsky. Seorang ayah ini bekerja sebagai seorang bankir dan dikenal sebagai kepribadian yang sangat tegas, sedangkan ibunya ini bernama Cecelia Moiseyevna, adalah seorang guru berelensi yang mengabdikan dirinya untuk anak-anak, mengabdikan dirinya terhadap warga dan anak-anak muridnya hanya di rumah saja. Kemudian seorang Vygotsky ini ia mempunyai ketertarikan terhadap ilmu psikologi itu pada saat ia berusia 28 tahun. Sebelumnya ia lebih menyukai suatu dunia sastra, dan ia juga menjadi guru sastra di sebuah sekolah yang terkenal lah. Semua pihak sekolah juga memintanya untuk menjadi seorang atau mengajarkan ilmu psikologi, dan beliau juga mengendapkan suatu pendidikan formalnya di suatu fakultas psikologi sebelumnya. Dan beliau ini juga seorang psikologi yang berasal dari Rusia dan hidupnya pada masa revolusi di negara Rusia tersebut. Baik teman-teman, perlu kita ketahui seorang Vygotsky ini dalam beliau mengeluarkan suatu pemikiran-pemikiran tentang dunia psikologi, beliau ini kerap menghadapi suatu rintangan terhadap pemerintahan Rusia saat itu. Pemikiran suatu perkembangannya itu meluas setelah beliau wafat pada umur 37 tahun, bertepatan pada tanggal 11 Juni 1934. Dikarenakan beliau itu menderita penyakit TBC yang mengakibatkan beliau itu meninggal pada saat itu. Nah teman-teman, kita masuk ke penjelasan tentang perkembangan kognitif atau teori Vygotsky ini. Nah, menurut Vygotsky sendiri ini, suatu perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seorang itu seturut dengan suatu teori skiogenesisnya, di mana dimensi ini kesadaran sosialnya yang bersifat primer, sedangkan dimensi individualnya yang bersifat deklaratif atau merupakan turunan dari sifat sekunder. Nah, artinya teman-teman, pengetahuan suatu pengembangan dalam kognitif individu ini yaitu berasal dari sumber-sumber sosial yang berada di luar dari dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini juga tidak berarti seorang individu itu bersikap pasif dalam perkembangan kognitifnya, di mana teori Vygotsky ini dia juga menekankan pentingnya peran aktif seseorang dalam mengkonstruksikan suatu pengetahuannya terhadap sesuatu. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada konsep pada teori Vygotsky ini, di mana konsep pertama ini yang
kita lihat hukum genetik tentang suatu perkembangan. Nah, setiap kemampuan seseorang itu akan tumbuh dan berkembang melewati suatu jalan berpikirnya seorang itu atau individu itu harus dimengerti dari latar suatu sosialnya, budaya dan sejarahnya. Artinya, untuk memahami suatu pikiran seseorang bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otak individu tersebut dan pada kedalaman jiwanya, melainkan dari asal-usul tindak sadarnya dari interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah dalam kehidupannya. Nah, konsep yang kedua ini tentang suatu zona perkembangan proksimal, di mana konsep ini dia itu membahas tentang suatu perkembangan kemampuan seseorang dapat dibedakan ke dalam dua tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Nah, tingkat perkembangan suatu aktual ini adalah suatu tampak dari kemampuan seseorang itu terhadap menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan suatu berbagai masalah yang ia hadapi secara mandiri. Nah, sedangkan kemampuan tingkat potensial ini tampak dari kemampuan seorang individu ini, dia itu menyelesaikan tugas-tugas atau menyelesaikan suatu masalahnya itu ketika di bawah bimbingan seseorang dewasa, atau ketika ia orang-orang dewasa atau teman sebayanya yang bisa ia ajak dalam bercerita itu bisa berkomitmen dalam berkolaborasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga ini tentang mediasi, di mana pentingnya kita melihat suatu mediasi sebagai kunci pembangunan atau kepercayaan kita terhadap manusia, karena mengarah pada suatu penggunaan alat budaya dan menjadi jalur suatu perkembangan psikologis dan bisa kita lalui dalam proses interiorisasi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada prinsip, di mana seorang Vygotsky beliau ini mengemukakan 4 prinsip, di mana prinsip dalam pembelajaran. Pertama, prinsip ini penekanan pada hakikat sosiokultural terhadap pembelajaran. Nah, di mana prinsip pertama ini tertuju pada siswa. Siswa itu belajar melalui suatu interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya yang lebih mampu dalam hal baik dalam interaksi. Vygotsky juga menekankan bahwa pentingnya dalam berinteraksi sosial antara satu individu ke individu lain itu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip yang kedua tentang zona perkembangan terdekat atau zona of proximal development, di mana dalam proses prinsip yang kedua ini, proses suatu perkembangan kemampuan kognitif setiap anak itu memiliki apa yang disebut zona suatu proximal, yang didefinisikan sebagai jarak atau selisih antara tingkat perkembangan anak yang aktual dengan tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi yang bisa dicapai seorang anak itu. Nah, jika ia mendapatkan suatu bimbingan atau bantuan dari seseorang yang lebih baik atau lebih memenuhi suatu kapasitas, artinya atau lebih berkomitmen dalam menyelesaikannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke prinsip yang ketiga tentang pemagangan kognitif, di mana prinsip ketiga ini bisa kita lihat di mana suatu proses individu itu pasti dia itu memiliki suatu perbedaan, di mana seorang siswa itu belajar tahap demi tahap untuk memperoleh suatu keahlian dalam baik itu dalam interaksinya dengan seorang ahli. Seorang ahli itu bisa orang dewasa, orang yang lebih tua, ataupun teman sebayanya, asalkan orang tersebut
dia itu sudah menguasai suatu permasalahan yang dihadapi seorang individu ini atau siswa tersebut. Selanjutnya kita masuk ke terakhir, prinsip yang keempat, tentang suatu perancahan atau scaffolding, di mana ini suatu kunci ide yang ditemukan oleh suatu teori Vygotsky, di mana perancahan ini berarti suatu pemberanian sejumlah besar bantuan kepada seorang anak selama tahap-tahap yang ia lalui dari awal pembelajaran, dan kemudian secara perlahan bantuan tersebut itu dikurangi dalam memberikan kesempatan pada anak untuk mengalih suatu ahli tanggung jawabnya pada dirinya sendiri. Setelah ia mampu mengerjakan itu secara sendiri, maka utama dari suatu teori Vygotsky ini terhadap pembelajaran adalah kemampuan mewujudkan tujuan pembelajaran. Dan teori Vygotsky ini juga ia beranggapan bahwa suatu proses pembelajaran itu terjadi apabila anak ini bekerja atau belajar terhadap tugas-tugas yang belum ia pelajari, namun tugas-tugas itu masih berada dalam suatu proses yang bisa ia jangkau dalam kemampuannya sendiri, atau tugas-tugas itu berada dalam zona of proximal development, di mana zona ini membantu suatu proses perkembangan kemampuan setiap siswa ini sedikit di atas kemampuan yang sudah dia miliki, dan memberikan suatu bantuan penuh kepada anak-anak yang masih di awal tahap pembelajaran, kemudian berangsur-angsur dikurangi dan memberikan suatu kesempatan kepada anak itu untuk mengambil yang lebih jauh tingkatannya, dan memberikan suatu kesempatan pada anak tersebut untuk lebih berani mengambil alih suatu tanggung jawab, tanggung jawab yang lumayan atau semakin besar setelah dia itu bisa melakukan semua tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran tersebut. Baik teman-teman, mungkin ini saja dari penjelasan saya tentang materi perkembangan kognitif teori Vygotsky ini. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video kali ini bisa dipahami dan dimengerti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan saya yang tidak nyaman dilihat dari video ini, karena sejatinya saya juga manusia biasa yang tidak hilaf dari kesalahan dan dosa. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dalam tugas video lainnya.